Selamat datang di channel Ruang Histeria. Setan ini suka muncul di pojokan kamar. Waktu ada sepasang manusia sedang bersetubuh. Setan sesungguhnya sedang mencari sebuah metode ampuh demi menjerat manusia ke dalam genggamannya. Banyak eksplorasi telah dia lakukan dan didapatinya yang terlalu rumit. Sebelum lanjut ke alur cerita, silahkan klik subscribe dan like. Semoga yang sudah subscribe dan like diberi kemudahan semua urusan. Amin. Pada akhirnya dia kembali ke jalan awal yang paling mudah. Merenggut Sukma melalui senggama kawannya yang kuat-kuat, sebab mereka sudah menjaring banyak jiwa sesat di genggaman. Sudah terlampau sering mengejeknya. Kamu setan payah, kata mereka. Setan gemar arisan, dan di acara seperti itu si setan suka dicemooh. Ketika dia sudah habis kesabaran, dia berkata lantang, "Aku akan menjaring jiwa-jiwa sesat lebih banyak dari kalian, teman-teman bedebah." Ledek tawa mencemooh si tuan iblis melukai hatinya. Maka sudah, si setan ini mengemban misi demi pembuktian diri. Dia akan menjerat manusia-manusia celaka untuk dijadikannya budak yang secara otomatis yang akan memperkuat dirinya. Jiwa-jiwa sesat adalah teman sejati para setan. Tak hanya akan menjaring jiwa-jiwa, si setan berniat untuk menggantikan jiwa-jiwa itu pada raga masing-masing. Dia akan mencabut sukma dan merasuk. Kemudian dia akan mencari celah lagi di pergumulan keringat dan syahwat. Sasaran paling empuk adalah muda-mudi. Dia tahu betul itu. Si setan akan girang dan siap merasuki mereka melalui pembuluh darah, membuat mereka lupa dan beringas melewati batas fitrah. Pesta pora setan yang gemar mengadu syahwat manusia. Semua itu diawalinya dari ketidakberdayaan seorang gadis tertimpa sial diperkosa bujang lapuk buruk rupa di pematang sawah. Si setan menawarkan jalan balas dendam. Si gadis tak kuasa menghindari perbuatan hina itu. Dirinya dimasuki tanpa izin. Diambang kesadaran, dia mendengar suara, "Izinkan aku membalaskan dendammu. Siapa kau?" Si gadis tak kuasa menghindari perbuatan hina itu. Dirinya dimasuki tanpa izin. Diambang kesadaran, dia mendengar suara, "Izinkan aku membalaskan dendammu. Siapa kau?" Tentang siapa aku tidaklah penting. Izinkan aku masuk menggantikanmu dan akan kutikam pemuda bajingan yang sedang menyodokmu. Bagaimana caranya? Buai dia sampai muncrat. Dan pastikan juga kau ikut muncrat. Apa artinya itu? Orgasme bodoh. Akhirnya si gadis menyetujui. Dia melakukan perintah si setan. Dia membuaikan diri dalam perbuatan hina itu. Melihat gelagat yang tiba-tiba berubah begitu, si pemerkosa jadi girang bukan main.
Akhirnya si gadis menyetujui. Dia melakukan perintah si setan. Dia membuaikan diri dalam perbuatan hina itu. Melihat gelagat yang tiba-tiba berubah begitu, si pemerkosa jadi girang bukan main. Dia nikmati pergumulan yang tersembunyi dari mata petani, di pematang sawah di balik pohon besar dan rumput yang tinggi-tinggi. Tak pernah dia menyangka bakalan dapat korban yang justru menikmati. Bisa dibilang 1:1000. Padahal dia baru berpetualang bersama 4 korban yang kesemuanya dia bunuh dan kesemuanya bocah lelaki. Untuk satu ini mungkin akan dia simpan sekap di gudang dan akan dia datangi sewaktu-waktu kalau butuh. Oh, kepada setan dia bersyukur. Mungkin dia akan memperistri korban satu ini. Si setan memanfaatkan itu. Korban dan pelaku saling memagut bibir dalam irama percintaan yang laknat itu. Dia menanti celah detik menuju puncak. Ketika sukma keduanya saling memanjat cakrawala gelinjang. Pintu perenggutan sukma hanya sekejap lewat. Dia harus awas. Tandanya adalah sebuah getaran. Harus seirama dan sinkron antara keduanya. Karena celah itu hanya bisa diraih dengan keduanya saling bergetar dan melenguh. Oh, oh, awah, awah, awah. Nah itu dia. Si setan mencabut sukma si gadis dan masuk mengklaim raga. Dia melesatkan sukma gadis itu ke langit. Si setan menepati janjinya. Dengan himpunan kekuatan dan atas izin pemilik raga, dia menghempas si pemerkosa hingga terlempar dan sebuah ranting mencuat kuat dari pohon menembus perutnya. Kemaluannya terkulai lemas dan berlendir. Sukma si gadis tersenyum berterima kasih. Si setan dalam tubuh gadis pulang ke rumah. Dalam perasukan ini tentunya si setan dapat mengakses ingatan si gadis. Dia bercermin dan melihat mata setan di dalam tenggorokan. Ya, aku berhasil, katanya puas. Ia tak sabar berburu para penafsu lagi esok hari. Si gadis bukanlah gadis bermuka tak sedap. Malahan dia termasuk barisan gadis yang diidam-idam semua lelaki. Kemudian si setan menjelajahi identitas dan ingatan si gadis. Ada 3 lelaki yang tengah mengincar demi mendapatkan hatinya. Barang-barang di kamar kebanyakan adalah pemberian dari para lelaki itu. Si setan menyunggingkan bibir si gadis. Misinya akan berjalan mudah. Bagaimana tidak, dia tak perlu repot berburu. Datangi saja salah satu yang paling rupawan, dan tanggalkan baju. Niscaya berahi mengambil alih. Berahi adalah kendaraan pamungkas si setan.
Lalu si gadis menemui lelaki itu, si tampan. Dia merupakan lelaki gagah yang juga terang-terangan digilai gadis-gadis kampung. Si tampan dinilai cukup alim. Si setan jelas tahu bagaimana memutarbalikkan sifat luhur seorang anak manusia. Dia tahu betul 3 godaan paling besar. Si setan yakin si tampan akan mudah ditaklukkan. "Ada apa menemuiku di sini?" tanya si tampan. Setelah dirinya dibawa oleh si gadis yang mengenakan kerudung sembarangan ke menara masjid kampung 2 jam selepas Isya, tempat yang sepi dan diam-diam suka dipakai oleh santri berpacaran. "Kawini aku," bisik si gadis dengan suara menggoda yang tak mampu ditolak si tampan. "Maksudnya menikahimu, artinya kau memilihku." Si gadis langsung saja mencium bibir si tampan. Awalnya si tampan malu-malu menerima ciuman itu lantaran lokasi mereka berdiri. Dosa makin dosa kalau dilakukan di lingkungan masjid. Tapi inilah yang diinginkannya semenjak lama. Pengejaran cinta yang telah dia lakukan bertahun-tahun terhadap si gadis, dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Si gadis memilihnya. "Nikahi aku nanti saja. Sekarang kawini aku. Aku menginginkanmu," bisik lirih si gadis yang mendidihkan darah dan menegangkan batang perkasa si tampan. Mungkin itulah pertama kalinya menara masjid tempat megafon azan terpasang menjadi saksi peleburan 2 kemaluan. Setelah bosan menyaksikan santri-santri berciuman di balik gelapnya malam, si setan mencabut sukma si tampan ketika dia mencapai puncak. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita yang dibawakan oleh Ruang Histeria. Semoga menjadi inspirasi tersendiri bagi kalian. Dan nantikan alur cerita-cerita lainnya. Dukunglah channel Ruang Histeria dengan cara subscribe, like, komen, dan share.